Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Siapapun kita tentu pernah menjadi korban penipuan atau dibohongi. Hal ini akan membuat kita menjadi jengkel dan marah. Apalagi yang menipu atau yang membohongi kita itu adalah orang yang sangat kita kenal dengan baik. Itu bisa saja teman kerja kita, teman gereja kita, teman komsel kita, teman sekolah kita. Bisa juga bestie kita atau mereka yang sangat kita kenal dengan dekat. Begitu kita tahu bahwa mereka menipu kita atau membohongi kita, wah, rasanya kecewa banget ya. Sekali lagi, tatkala kita ditipu atau dibohongi, itu sangat mengecewakan dan menyakitkan. Kita bisa menjadi benci dan marah terhadap orang itu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita sendiri. Apakah Anda pernah menipu juga? Pernahkah Anda melakukan kebohongan? Kira-kira mengapa Anda melakukan hal ini? Saudara-saudaraku, jika kita merasakan betapa kecewa dan sakit hatinya kita pada saat kita ditipu atau dibohongi, maka ketika kita melakukan hal yang sama, yaitu menipu atau membohongi orang lain, orang itu pun akan tersakiti. Orang itu akan kecewa kepada kita. Sama seperti yang kita rasakan. Firman Tuhan pagi ini saya bacakan dari Mazmur 120 ayat yang kedua, yang berkata, "Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu." Sementara terjemahan Indonesian Modern Bible menuliskan, "Bebaskanlah jiwaku dari bibir yang berdusta, dari lidah tipu daya." Saudara, kebohongan, dusta, apapun yang menjadi alasan tatkala kita melakukan hal ini, ingatlah itu adalah dosa. Jika kita merasakan sakit, kecewa, bahkan marah terhadap mereka yang sudah membohongi kita atau berdusta kepada kita, demikian juga akan berlaku kepada orang lain yang kita bohongi. Mereka juga akan terluka, sakit hati, kecewa, bahkan bisa juga marah. Firman Tuhan hari ini kiranya menolong kita dan menjadi doa serta pembaharuan di dalam diri kita sebagai milik kepunyaan Kristus. Kiranya kita menjalani hari-hari kita dilepaskan dari segala bentuk macam kebohongan dan penipuan, apapun alasannya. Kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita diberikan hikmat untuk menjawab dan berkata-kata dengan benar dan tidak melakukan kebohongan. Dan bagi mereka yang pernah melukai dan mengecewakan kita, kiranya belas kasih dari Tuhan menolong kita untuk boleh memulihkan kita, supaya kita juga bisa mengampuni meskipun hal ini tidak mudah, bahkan butuh proses waktu. Sesungguhnya Allah akan mampu untuk mengubahkan seseorang dari yang paling jahat sekalipun untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam Kristus, oleh kuasa darahnya, segala kekejian dosa kita telah dibeli dengan lunas. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Jadi mari kita memulai hari ini dengan sebuah komitmen agar kita dapat berkata-kata dengan benar dan tidak menyakiti atau melukai orang lain. Mari kita belajar untuk mengatakan yang
benar, meskipun kadang sulit untuk diterima. Namun kiranya hikmat Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukan hal ini. Mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa seringkali dengan berbagai alasan kami melakukan sebuah dosa, kebohongan, atau mendustai seseorang. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu memohon belas kasih dan rahmat-Mu, supaya perjalanan hidup kami mengambil sebuah komitmen baru, belajar untuk berkata-kata dengan benar dan sesungguhnya. Dengan pertolongan hikmat Tuhan, kami akan berkata-kata di dalam hikmat Tuhan, supaya kami tidak melukai dan mengecewakan orang lain atau membuat orang lain menjadi terluka dan marah. Tuhan Yesus, mampukan kami juga untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kami, melukai hati kami. Tolong mampukan kami ya Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Sepanjang hari yang akan kami lalui, kami mohon penyertaan dan berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita terus melangkah dengan sebuah keyakinan iman. Kuasa Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita untuk berkata-kata dengan benar. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya.